Saudara Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta semua pihak untuk menghentikan setiap gesekan di masyarakat yang bisa berdampak pada keutuhan bangsa. Apakah bangsa ini berada dalam ancaman perpecahan? Dan bagaimana merajut kembali keutuhan NKRI? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, serta melalui sambungan telepon sudah ada juga juru bicara kepresidenan Johan Budi. Saya akan ke Pak Johan Budi terlebih dahulu. Pak Johan Budi, selamat malam. Selamat malam, Livi. Pak Johan Budi, apa hasil diskusi antara Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah tokoh lintas agama tadi? Ya, tadi ada tokoh-tokoh lintas agama ya. Pertemuan tadi sebenarnya dimaksudkan untuk silaturahmi sekaligus juga mendiskusikan tentang kebangsaan. Presiden kita ini kan mengembangkan tradisi bertemu dengan tokoh-tokoh apakah itu lintas agama maupun tokoh-tokoh yang lain ketika membahas tentang kondisi kekinian ya terkait dengan kebangsaan. Nah, tadi ada tokoh-tokoh lintas agama dan di sana tadi ada diskusi, kemudian mereka menyampaikan komitmen yang baik tadi kepada umatnya ya untuk menjaga NKRI. Presiden juga tadi menegaskan bahwa NKRI dan keutuhan negara kita berdasarkan Pancasila adalah harga mati yang harus dibela. Gitu. Yang kedua, tadi yang penting menurut saya adalah ketegasan Presiden ya, yang memerintahkan kepada Kapolri dan juga Panglima TNI dalam konteks penegakan hukum tentu Kapolri dalam menjaga keamanan negara ya, tentu pada Panglima TNI untuk menindak tegas di bahasa yang digunakan untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian juga yang berkaitan dengan upaya-upaya provokasi, kita lihat di lapangan memang ada sebagian kelompok masyarakat yang kemudian menolak ya kelompok masyarakat yang lain ini terjadi di beberapa tempat. Nah, ini tentu kita semua prihatin. Nah, tadi Presiden selain silaturahmi dengan tokoh-tokoh lintas agama, Presiden berharap tokoh-tokoh lintas agama tersebut juga bisa menyampaikan kepada umatnya untuk menjaga, mempertahankan dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Kira-kira begitu. Pak Johan Budi, lalu kemudian apa langkah konkret yang diharapkan hadir pasca pertemuan ini? Ya, tadi ada sejumlah usulan ya, yang mengemuka dari para tokoh lintas agama. Salah satunya adalah ini muncul dari tokoh agama ya, ceramah-ceramah agama di tempat ibadah itu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tidak bersifat provokasi kepada agama lain atau kepada umat lain. Ini tadi muncul juga usulan itu yang dari para tokoh lintas agama. Yang kedua juga Presiden tadi menyampaikan untuk menghentikan caci maki, saling menghujat, saling menjelekkan, saling memfitnah. Karena kita ini pada dasarnya adalah saudara yang kemudian ditutup dengan memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI dan untuk tidak ragu-ragu menindak tegas. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Kapolri dan Panglima TNI. Baik, Pak Johan Budi, sebetulnya seperti apa Istana khususnya Presiden mengidentifikasi gejala-gejala yang timbul akibat atau kita katakanlah gesekan-gesekan yang terjadi di tengah masyarakat? Karena kalau kita bicara soal gesekan, ini sebetulnya sudah terjadi bahkan sebelum Pilkada Jakarta itu membuahkan hasil, katakanlah seperti itu. Tapi kenapa kemudian baru ditindaklanjuti sekarang oleh Presiden? Sebenarnya apa yang disampaikan ya bersifat himbauan 3 kali pertama. Tadi di tayangan Anda sampaikan juga pada bulan Januari kan ketika bertemu dengan tokoh-tokoh ormas, kemudian tokoh-tokoh bangsa, itu Presiden juga mengajak dan juga mentradisikan tadi saya sampaikan untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh yang kemudian dengan berdiskusi dengan tokoh-tokoh itu Presiden ingin juga memperoleh atau mendapat saran-saran. Jadi ini bukan kali pertama saya kira dan intoleransi memang ada berkembang ya di masyarakat yang terjadi saat ini itu juga bisa kita
tutup mata, dan itu yang kemudian membuat Presiden Prihatin yang salah satu yang dilakukan adalah dengan mengundang para tokoh lintas agama untuk bisa menenteramkan ya, para tokoh agama ini kepada umatnya untuk tidak melakukan provokasi yang intinya bisa mengganggu persatuan dan persaudaraan kita. Intoleransi itu ada, kita tidak bisa menutup mata. Saya akan ke Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Pak Didi, kalau Anda, saya baca di salah satu artikel yang kemudian Anda mengutip kalimat Anda di situ. Anda menyatakan Presiden Joko Widodo harus cegah bom waktu untuk mencegah pecahnya anak bangsa. Kenapa Anda menggunakan istilah bom waktu? Memang sudah seberapa urgent keadaan saat ini? Jadi pertama-tama kami mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Jokowi pada hari ini ya, mengundang banyak tokoh-tokoh lintas agama. Saya pikir ini langkah yang tepat. Tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini ya pasca Pilkada DKI, tensi politik sangat tinggi kalau kita lihat ya. Eskalasi politik mengarah perpecahan itu luar biasa. Ini bukan ini kenyataan di masyarakat, nggak bisa dipungkiri. Oleh karenanya dari hari ke hari makin menjadi-jadi, bahkan ada berbagai aksi-aksi yang ya sebenarnya aksi itu baik, tapi dalam situasi yang panas begini, jadi saling menyinggung satu sama lain. Ini kan tidak baik. Sehingga langkah Pak Jokowi hari ini saya pikir langkah yang sangat sangat baik, sangat bagus, mengundang para tokoh. Mudah-mudahan menjadi awal dan akhir yang bagus juga. Tapi ya, Anda merasa ini cukupkah dengan hanya mengundang sejumlah tokoh lintas agama, kemudian katakanlah berdiskusi bersama, ini kemudian bisa mengobati atau katakanlah bisa meredam apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini? Paling tidak langkah awal yang baik ya. Harus ada langkah-langkah berikutnya saya kira ya. Jadi para pihak-pihak yang bermasalah ini ada baiknya juga saya pikir kalau memungkinkan ya bisa diundang duduk satu meja mungkin. Bagaimana didengarkan kedua aspirasi mereka, kedua keluhan keinginan mereka. Karena ini situasi yang saya kira serius ya. Karena ya saya kira ini langkah awal, setidaknya langkah awal yang baik sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saya kira. Kalau Anda juga sempat menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah situasi yang terburuk sejak kerusuhan etnis tahun 98 lalu. Artinya kalau kita bisa mengidentifikasi satu persatu, seperti apa sebetulnya ancaman yang terjadi saat ini? Ya sekarang begini aja ya, di Manado ya kemarin ada satu kejadian. Lalu tidak lama kemudian di Kalimantan Barat seolah-olah kesan membalas yang di Manado. Lalu di beberapa daerah dan lain-lainnya. Tentu ini saya kira warning buat kita ya. Kami tidak ingin tentu mendramatisir atau suatu keadaan. Nah, ini fakta di lapangan demikian. Lalu aksi-aksi yang ada, Anda bisa lihat di Jogja di mana sebenarnya aksi kemanusiaan, tapi karena situasi yang memang tidak kondusif, aksi-aksi ini akhirnya mungkin ada pihak lain yang kurang berkenan juga. Jadi ada misalnya kalau saya boleh katakan ada aksi 1000 lilin akan dibalas juga dengan 1000 obor. Ini kan kesannya jadi tidak baik ya. Tapi saya kira di samping itu juga aparat penegak hukum, aparat keamanan harus harus sigap dalam hal ini ya. Semua aksi-aksi ini juga harus taat pada aturan, taat pada kan ada aturan unjuk rasa dan sebagainya. Itu ditegakkan saja. Tapi pendekatan persuasif saya pikir harus dilakukan ya. Menarik apa yang disampaikan Pak Tito kalau nggak salah di beberapa mengatakan pendekatan persuasif itu dimulai dari situ dulu saya kira. Oke, ada juga beberapa instruksi tadi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Panglima dan juga Kapolri mengenai bagaimana penegakan hukum dan juga akan saya tanyakan lagi kepada Anda usai jeda bagaimana kemudian instruksi yang diberikan mantan Presiden katakanlah Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemudian menanggapi apa yang terjadi saat ini. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Malam.